Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah masih bersama kami di acara Tanya Jawab Problema Muslim. Tanyakan saja semua permasalahan agama Anda bersama Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 September 2013 atau 6 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Malam hari ini insyaallah masih problema muslim, agak maju jamnya di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Baiklah, bagi para pendengar, sebelum mengirim pertanyaannya mungkin bisa mencatat kemana saja bisa mengirimkan pertanyaannya, yaitu di alamat di kotak, di email di kotak surat @annasradio.com atau melalui Skype di alamat Annas Radio digabung, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger sama ID-nya Annas Radio, atau bisa melalui pin BlackBerry di 2633310D, atau melalui WhatsApp di nomor 0813-17854-974. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Al-Akh Aca dan seluruh kru Anas Radio, serta kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuduhi kita semua dengan kerahmatan dan keberkahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi kehidupan kita dengan ketaatan dan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu karimun wasi'un wa huwa jawadun karim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi pembukaan dari Ustaz Zulkarnain. Mungkin untuk di awal kita akan terlebih dahulu mendengar tausiah dari Ustaz Zulkarnain sekitar 15 menit, baru nanti masuk sesi tanya jawab. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqbadul ilm wa yudharul jahlu wal fitan wa yakthurul harj." قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحرقها كأنه يريد القتل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dicabut ilmu itu, dan akan nampak kejahilan serta fitnah-fitnah, dan akan banyak terjadi al-harj. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Nabi, apakah harj itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata dengan tangannya, menggerakkan dengan tangannya, yaitu beliau isyaratkan seakan-akan beliau menghendaki pembunuhan. Jadi harj bermakna pembunuhan. Ini hadis dari Nabi SAW
beliau jelaskan tentang beberapa perkara yang akan terjadi dan menimpa di tengah umat. Beliau bersabda, yuqbadul ilm, ilmu itu akan dicabut, ilmu akan diangkat. Dan keterangkatan ilmu ini adalah fitnah azimah, suatu fitnah yang sangat besar dan musibah yang sangat dahsyat. Iya. Dan banyak dari manusia padahal kadang diharamkan ilmu agama terhadap dirinya. Berlalu sekian banyak ulama yang hidup di masanya. Kadang dia tidak pernah merasakan kesedihan akan hal tersebut. Sebab orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan merasakan sesuatu itu. Iya. Maka Nabi kabarkan bahwa ilmu akan dicabut. Dan ini terdapat di dalamnya peringatan agar seseorang bersegera di dalam menuntut ilmu sebelum ilmu itu pergi dan para ulama diwafatkan. Sebab dicabutnya ilmu yaitu dengan meredupnya ilmu tersebut di tengah manusia menjadi perkara yang tersembunyi, perkara yang rahasia di tengah manusia. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, la yahlukul ilm fainal ilma la yahlak hatta yakuna sirra. Semua ilmu itu tidaklah sirna sehingga dia menjadi rahasia, menjadi tersembunyi. Karena itu Umar bin Abdul Aziz sendiri memerintah supaya manusia dia menulis kepada Abu Bakar bin Hazm supaya mencatat hadis Rasulullah SAW, menulisnya. Kata beliau, fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama. Karena saya mengkhawatirkan hilangnya ilmu itu dan perginya para ulama. Dan kepergian para ulama ini dari sebab hilangnya ilmu, perginya ilmu tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sungguhnya ilmu itu tidaklah dicabut langsung dilepas, dicabut dari hati-hati hamba. Tidak seperti itu ilmu dicabut. Tapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Apabila Allah tidak menyisakan seorang lagi, tidak lagi seorang alim yang disisakan oleh Allah, maka manusia akan mencari para pemimpin yang zalim, para panutan-panutan yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, faktau bighairi ilmin, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka dianggap sesat dan menyesatkan. Ya. Dan dimaklumi dari keutamaan ilmu agama dan kebaikannya. Nas-nas dari Al-Quran dan Hadith merinci ratusan bahkan ribuan dari kebaikan serta manfaat mempelajari ilmu agama. Ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada harta, lebih baik daripada kedudukan, lebih baik daripada kekuasaan, sebab masuknya surga. Ilmu inilah yang menjaga seorang hamba, yang menemaninya di alam kubur, menemaninya tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu kata sebagian dari as-salaf rahimahumullah, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya, atau kata Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah Imam Malik, la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un min al-'ilm ay yudayyi'a nafsahu. Tidaklah pantas bagi seseorang yang memiliki sesuatu dari kemampuan untuk mempelajari ilmu, memahami ilmu, tidak pantas dia menelantarkan dirinya. Iya. Maka mari kita tanamkan dari keutamaan ilmu ini dalam diri, ya, dan keberkahan ilmu tersebut, dan kita jaga agar supaya ilmu ini tidak dicabut dari kita, dan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Kemudian kata Nabi, "Yadharul jahlu wal fitan," dan akan tampak kejahilan. Ini semuanya sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Kejahilan yang lebih mendominasi manusia. Orang-orang jahil menjadi alim. Orang-orang jahil menempati kedudukan ulama, memberi fatwa sembarangan, berbicara sembarangan. Ya, dan akibat dari itu pasti akan tampak fitnah-fitnah. Dan inilah yang disebut di dalam hadis, tampak kejahilan wal fitan, dan berbagai fitnah. Ya, fitnah adalah kalimat umum, ada bermakna dosa, bermakna kesesatan, bermakna kekufuran, bermakna adab, bermakna cobaan. Iya, ada berbagai makna fitnah, dan itu tampak. Ya, apabila ilmu hilang, maka pasti kejahilan yang lebih tampak. Apabila ilmu itu kuat, kejahilan akan menjadi sedikit. Wa yakthurul haraj, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Iya. Sini dibahasakan oleh Nabi apa pembunuhan tersebut. Ya, nah ini dari hal yang kita saksikan terjadi di akhir masa. Hal-hal yang menimpa kaum muslimin dan pembantaian, pembunuhan. Nah ini semuanya adalah akibat dari akibat keberpalingan kaum muslimin dari mempelajari ilmu agama mereka, berpegang dengan agama mereka. Karena yang saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk memberi perhatian khusus terhadap ilmu agama. Ada waktu tertentu dia siapkan untuk dirinya di dalam mendekatkan hatinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu, mendengarkan siaran-siaran yang berkaitan dengan ilmu, ini dari hal-hal yang indah dan membangun kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan rahmatnya kepada kita semua, dan memiliki kita semua kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan ilmu agama dan menjaga kita semua dari kejahilan dan fitnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi tausiah dari Al-Ustaz Zulkarnain hafizahullah ta'ala. Baiklah, kita langsung saja masuk karena sudah banyak pertanyaan yang masuk ke email kami atau melalui BlackBerry dan yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ustaz, dari Iskandar di Pontianak, Kalimantan. Ustaz, mana yang benar jika posisi shaf pertama penuh, kanan dan kiri, apakah menarik seseorang untuk sholat di belakang bersama kita itu dibenarkan dalam syariat? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Memenuhi shaf
itu memang dari sunnah di dalam sholat. Karena Nabi SAW memerintah suddul khalal, isilah kekosongan-kekosongan. Dan dia juga bersabda, wala tada furujatil lisyaitan, jangan tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Maka ini saf ini dari sunnah di dalam sholat. Ya, hanya saja kalau sudah penuh, ya, dan tidak ada tempat lagi yang lain, maka tidak ada masalah seorang sholat di belakang. Ya, walaupun dia sholat sendirian. Adapun hadis la salata khalfas saffi munfaridan, tidak ada salat di belakang saf sendirian. Ini apabila dia membuat saf sendiri, padahal masih ada saf yang kosong. Iya. Tapi kalau sudah tidak lagi celah, sudah penuh, iya. Dan itu mengharuskan dia salat sendiri, maka di sini dia salat sendiri. Dan Allah telah firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, itu adalah kemampuannya. Ada menarik orang ke belakang, ya, salat bersamanya, ini dari hal yang tidak ada syariatnya. Bahkan itu dari perkara yang dilarang, sebab mengganggu orang yang salat. Dan Nabi SAW telah bersabda, inna fi salati la syughla, sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Yang Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Irma Fitrianti melalui gmail.com. Ustaz, insya Allah bulan November adik saya akan menikah. Kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Apakah penulisan nama orang tua kami di undangan pernikahan memakai rohimahullah atau rohimahullah atau Allahu yarham? Ya, bagaimana Ustaz? Kalau penulisan nama di undangan itu kadang memang diperlukan. Walaupun kadang orang tua sudah meninggal, diperlukan untuk mengenalkan keluarga. Oh, ini adalah anak si fulan dan si alan. Iya. Coba dia sebut di belakangnya untuk ayahnya misalnya rahimahullah, atau untuk ibunya rahimahullah. Ya, itu adalah hal yang bagus. Insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalau dia katakan Allah yarham, ya, boleh dia ucapkan tersebut, cuma dia tambah Allah yarhamu kalau untuk laki-laki, kalau perempuan Allah yarhamuha. Dan itu adalah doa yang artinya semoga Allah merahmatinya. Adapun seperti di kebanyakan masyarakat ditulis di depan almarhum fulan, nah ini tidak diperbolehkan. Sebab itu artinya dia pastikan dengan rahmat, si fulan telah dirahmati. Dan seorang tidak ada yang memastikan rahmat bagi siapapun, sebagaimana kita tidak memastikan surga kecuali untuk siapa yang Allah dan Rasulnya pastikan. Sebagaimana kita tidak pastikan neraka untuk seorang muslim yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa, kecuali siapa yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun rahimahullah atau Allah yarhamhu dalam bentuk doa, semoga Allah merahmatinya, dan mendoakan adalah hal yang baik. Yang Allah Ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hilda Yanti melalui Gmail juga. Ustaz, orang tua saya baru 18 hari yang lalu meninggal, dan kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan untuk orang tua saya? Juga kalau kita mengadakan tahlilan, ngundang ibu-ibu mengaji, baca yasinan, itu bagaimana ya Ustaz? Bolehkah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang tua saudari yang meninggal dan mengampuninya serta melapangkan kuburnya, menolongnya dengan keberkahan serta menerangi kuburannya dengan rahmat dan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga dan keturunannya setelahnya sebagai orang-orang yang bersabar, orang-orang yang rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti pada orang tua itu adalah hal yang dituntut di masa dia hidup dan di masa setelah dia meninggal. Iya. Dan seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, kewajibannya adalah dia mendidik dirinya menjadi anak yang salih, menjadi orang yang taat kepada Allah dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, agar supaya dia beramal dengan amalan salih, dan amalan salih itu mengalir untuk orang tuanya.
Ya, sebab anak adalah jeripaya orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min thalath. Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang dia sebarkan, yang dia ajarkan. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah. Ya, atau sedekah jariyah yang pertama. Ya. Kemudian yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan untuknya. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Demikian pula telah syah dari Nabi SAW yang mengizinkan sebagian sahabat yang berbuat kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal. Dan ini memang hanya diizinkan untuk anak orang yang meninggal. Ya. Adapun untuk keluarganya yang lain, maka untuk mereka adalah mendoakan. Adapun kegiatan mengadakan tahlilan, membaca Yasin bersama, ya, dan semisalnya, ini dari hal-hal yang tidak dituntunkan. Ya. Dan seorang jangan mengharap keberkahan untuk seorang mayit padahal yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan telah Imam Muslim. Iya. Dan dari kesalihan seorang anak, dia tidak membuat untuk orang tuanya cara-cara yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan juga dari hal yang dianjurkan untuk seorang anak, untuk orang tuanya adalah dia menyambung silaturahmi kepada keluarga, kerabat ayahnya. Apalagi itu adalah orang-orang yang disenangi dan dicintai oleh ayahnya, maka dari keluarganya, dari kawannya. Dan itu adalah bentuk kebaktian untuk orang tua. Ya, wallahu ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Nila di Pondok Cabe. Ustaz, bagaimana membedakan waspada, khawatir, dan suuzon? Bagaimana membedakan waspada, khawatir, dan suuzon? Karena kadang rasa was-was kita atau kehati-hatian kita dianggap suuzon. Terima kasih sebelumnya. Ya, pokoknya adalah seorang mempelajari ilmu agama dengan baik. Sebab dengan ilmu dia akan mengetahui batasan-batasan segala sesuatu. Ya. Dan ini perlu didetailkan. Karena itu bentuk was-was beraneka ragam. Kekhawatiran terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Dan untuk memastikannya adalah seorang mempelajari ilmu sehingga dia pandai mengenal batasan-batasan dari apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Kalau ada pertanyaan khusus terkait dengan masalah khusus, dia tanyakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu agar supaya diberikan petunjuk kepadanya. Hanya saya di kesempatan ini saya nasihatkan untuk meninggalkan segala bentuk was-was dan dia lakukan saja apa yang jelas perintahnya. Dia tinggalkan apa yang jelas larangannya. Apa yang samar-samar dia tinggalkan, dan itu lebih menjaga agamanya. Iya. Dan seorang berjelek sangka itu memang pembahasan yang luas. Iya. Nah, hakikatnya untuk menghilangkan seluruh hal itu, seorang bergantung kepada Allah, terikat dengan syariat, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu insyaAllah ta'ala adalah jalan yang baik. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Diana di Jakarta. Apabila kita lagi berpuasa, lalu kita mimpi basah, itu bagaimana hukum puasanya? Apakah batal atau masih tetap sah? Padahal sebelum tidur itu nggak pernah tersirat sedikit pun pikiran yang mengarah ke sana. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Orang yang mimpi basah saat dia berpuasa, itu adalah perkara yang tidak membatalkan puasa.
Ya, kalau hal tersebut terjadi pada dirinya, maka dia cukup mandi bersih, mandi janabah, kemudian melakukan kewajibannya dari sholat 5 waktu dan melanjutkan puasanya. Dan insyaallah taala itu tidak ada masalah. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Aisyah. Apakah ada hadis yang sahih tentang tidak bolehnya mencabut uban karena pada hari kiamat nanti dia akan menjadi cahaya? Ya, ada di dalam hal tersebut. Ada hadis yang sahih dalam hal tersebut dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa jalan yang maknanya seperti yang disebut oleh penanya di sini tentang tidak boleh mencabut uban kalau dia akan menjadi nur untuk seorang hamba pada hari kiamat. Baik, ini masih dengan orang yang sama. Saya pertanyaan kedua, apakah istri kedua ayah mahram bagi anak laki-laki ayah? Tolong sebutkan batasan-batasannya. Semua istri ayah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya adalah mahram bagi anak laki-lakinya. Apakah anak laki-laki berasal dari istri pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat, semuanya adalah mahram. Jadi siapa saja yang merupakan istri ayah, masih sebagai istri ayahnya pada saat itu, atau sudah ditalak oleh ayahnya, maka semua perempuan itu dianggap sebagai ibunya. Ya, dianggap sebagai ibunya dan itu adalah mahramnya. Tidak boleh dinikahi. Nah. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Hadi melalui email. Ustaz, pertanyaan pertama, sampai saat ini kami belum atau tidak punya kartu kredit. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah membuat kartu kredit sekedar untuk persiapan safar dan sepulang safar kartu tersebut ditutup kembali? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana niatan seseorang yang menginginkan mendonorkan organ tubuhnya jika dia meninggal, apakah boleh niatan dan perbuatan tersebut, Ustaz? Baik, terkait dengan pertanyaan kartu kredit, ini jelas kepada hukum kartu kredit. Kalau bentuk dari kartu kredit yang ada sekarang ini, ya, sepanjang yang saya ketahui, itu adalah terkait dengan pembahasan riba. Ya, karena itu yang saya nasihatkan untuk setiap muslim dan muslimah, ya, jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang ada bentuk riba di dalamnya atau adalah hal yang diharamkan. Jadi alhamdulillah kemudahan di masa ini sangat banyak. Iya, kemudahan di masa ini sangat banyak dan banyak solusi lain di dalam masalah menyimpan keuangan selain daripada kartu kredit. Iya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, mendonorkan organ tubuh apabila seorang meninggal. Ya, ini adalah keinginan dari seorang, dan itu keinginan yang baik, niat yang baik. Ya, hanya saja di dalam masalah memakai organ tubuh seorang kemudian dipakai oleh orang lain, ini dikaitkan oleh para ulama dengan banyak batasan. Ya, dilihat kepada apa maksud dari pemindahan tersebut, kepada siapa, bentuknya bagaimana. Ini ada rincian-rincian yang terkait dengan masalah ini. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad di Makassar. Masjid dekat rumah saya, imamnya terlalu cepat di rakaat ketiga dan keempat ketika saya sementara ruku. Imamnya sudah sujud. Apakah di posisi saya tidak terjadi kesalahan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ini kadang kalau mendapati imam seperti ini, ya seorang harus lebih pandai untuk menjaga agar supaya tidak ketinggalan. Ya, diikuti kadar yang dengannya dia mampu untuk mengikuti gerakan imam walaupun imam itu cepat. Misalnya ketika ruku dan sujud, dia hanya memperpanjang bacaan, membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim misalnya 3 kali. Ya, dia baca 3 kali Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ini akan memperpanjang. Dia cukup baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, kemudian dia kejar. Maka ini akan memperpendek. Ya, selain daripada itu saya nasihatkan agar supaya Allah yang bertanya
bernasihat yang baik kepada imam masjid, ya, agar supaya menjaga kondisi makmum ya secara umum, dan supaya salat semuanya khusyuk. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdirrahman di Balikpapan. Perusahaan tempat saya bekerja sama dengan sebuah asuransi untuk menjamin kesehatan dan pengobatan karyawannya. Tidak ada pungutan biaya ke karyawan ataupun pemotongan gaji. Benar-benar murni fasilitas perusahaan. Masing-masing karyawan diberi sebuah kartu untuk berobat di rumah sakit yang telah ditunjuk. Bolehkah saya memakai fasilitas tersebut? Jazakallah khair. Yang saya tidak mengerti bagaimana bentuk asuransinya. Ya. Kalau asuransi yang ditanyakan di sini berkaitan dengan perusahaannya, pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak asuransi, dan pihak asuransi hanya sebagai orang yang memfasilitasi saja, tapi seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan, ya maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya asuransi, misalnya pihak perusahaan membayar premi tertentu pada asuransi, ya, dengan pembayaran tersebut, kapan ada yang sakit maka pihak asuransi yang menanggung, maka ini bentuk dari asuransi konvensional yang ada banyak riba di dalamnya dan bentuk-bentuk haraman di dalamnya yang tidak diperbolehkan. Karena itu saya tidak tahu apa bentuk asuransi yang ditanyakan oleh penanya di sini. Ya, kalau misalnya dijelaskan, diperinci bagaimana bentuknya, mungkin bisa jawabannya bisa lebih terarah. Namun semoga apa yang saya terangkan tadi bisa memberikan gambaran. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Abdul Haris di Brebes. Ustaz, saya punya masalah keluarga. Ibu dan bapak saya sudah lama berselisih, mungkin sudah sampai puluhan tahun lamanya. Dari pihak ibu terus menuntut cerai kepada bapak dengan alasan udah tidak cocok lagi dengan bapak. Tapi dari pihak bapak terus mempertahankan demi keutuhan keluarga. Bahkan ibu sering mencaci maki dan membicarakan kejelekan bapak kepada orang-orang. Tapi bapak tetap diam walau kelihatannya sakit hati. Saya sudah menasihati ibu saya kalau perbuatan beliau tidak dibenarkan dalam syariat, tapi beliau tetap bersikeras untuk menuntut cerai. Saya bingung harus bagaimana, Ustaz. Saya memohon pertolongan Allah melalui Ustaz untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Atas solusinya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, silakan, Ustaz. Ya, kalau tidak semuanya jalan yang ditempuh sudah bagus, hanya perlu dilanjutkan saja. Ya, terus memberi nasihat kepada orang tua dari pihak ayah maupun ibu, berwasiat yang baik, ya, membimbing orang tua dan diarahkan kepada ibu bahwa keberadaan dalam keutuhan rumah tangga itu lebih baik untuk semuanya, sepanjang si ayah tetap menjaga dan menginginkan hal tersebut, dan diingatkan kepadanya pahala kesabaran, ya, dan pahala seorang istri yang salihah. Juga diingatkan kepadanya besarnya dosa membicarakan aib suaminya, ya, dan diterangkan juga kepadanya tentang haramnya menuntut cerai, ya, pada hal yang syariat tidak memberikan keluasan dalam hal tersebut. Ya, maka dilanjutkan nasihat sampai saya nasihatkan kepada Allah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu upaya, perlu usaha, ya, perlu diulangi, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya memberikan jalan keluar untuk akh yang bertanya dan memberikan keharmonisan untuk kedua orang tuanya dan memberikan taufik untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Untuk selanjutnya, Ustaz, dari Raf Amru melalui Gmail. Saya mau tanya tentang KPR. Bagaimanakah caranya agar kita bisa memiliki rumah, bisa membayar dengan cara mencicil, tapi bebas dari segala praktek riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mohon diberikan penjelasan tentangnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan terlalu umum. Kalau misalnya Allah yang bertanya menerangkan bagaimana bentuk KPR yang ingin dia
mencium rumah melaluinya, maka mungkin saya bisa lebih mengarahkan jawaban. Hanya saja saya berikan gambaran umum bahwa seorang yang ingin membeli rumah dan dia memakai pihak pemodal, ya, maka diharuskan pihak pemodal ini ketika kita membeli rumah darinya, maka pihak pemodal harus membeli dan memiliki rumah itu dahulu. Apabila rumah tersebut sudah masuk ke dalam kepemilikan si pemodal, barulah boleh dia jual kepada pihak nasabah atau pihak pemesan, kepada pihak pemesan. Itu syarat yang pertama, pihak pemodal harus membeli. Dan syarat yang kedua, apabila pihak pemesan tidak melanjutkan pesanannya, atau dalam artian dia membatalkan, maka pihak pemodal tidak boleh memaksa untuk membeli. Ya, dan syarat yang ketiga, apabila terjadi kerugian pada rumah, misalnya rumahnya terbakar atau rusak dan belum terjadi transaksi antara pemodal dan pemesan, maka pihak pemodal tidak boleh membebankan suatu apapun kepada pihak pemesan. Ya, selain daripada itu, apabila terjadi keterlambatan di dalam membayar angsuran, membayar cicilan, pihak pemodal tidak boleh menggunakan denda, sebab itu adalah bentuk dari riba. Ya, apabila ketentuan-ketentuan ini terpenuhi, maka secara umum insyaallah taala itu tidak masalah. Ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nobon Nofrizal melalui Gmail. Saya menjual sebidang tanah yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil oleh si pembeli. Tapi saya tidak mengenakan bunga untuk cicilan ini. Memang waktu pelunasannya jadi cukup lama. Kurang lebih sudah 9 bulan sejak cicilan pertama dari bulan Januari 2013. Karena mungkin si pembeli merasa tidak enak sama saya, karena dulu dia berjanji akan melunasi paling lama 5 bulan. Akhirnya dia meminjam sejumlah uang kepada bank untuk melunasi sisa cicilannya. Sisa cicilan 23 juta dari total 70 juta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya Ustaz? Sementara saya tahu dia meminjam uang kepada bank untuk melunasi sisa pembayaran tanahnya. Apakah saya termasuk orang yang memakan riba? Lalu bagaimana sikap saya? Saya bingung, kalau saya menolak, ya rasanya saya malah jadi seperti orang aneh di mata dia. Kalau saya terima uangnya, saya takut riba. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, dalam hal ini, saya nasihatkan kepada laki yang bertanya untuk memberikan solusi kepada kawannya. Katakan kepadanya bahwa tidak perlu dia meminjam dari bank, dan saya ridho dan saya rela memberikan waktu luang sampai dia mampu. Ya, dan itu adalah solusi yang paling baik dari sisi pahala, baik untuk anak yang bertanya, dan dari sisi lepas dari dosa, kebaikan untuk kawannya yang membeli agar supaya dia terlepas dari riba. Ya, tapi andai kata misalnya pinjaman sudah terjadi dan kawannya ini bersikukuh untuk tetap membayar, maka penanya tidak ada masalah menerima duit tersebut, dan itu tidak dianggap memakan riba. Iya, sebab dosa itu ditanggung kepada orang yang melakukannya secara langsung. Al-ithmu ala mubashir. Dengan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi dimaklumi di dalam Al-Quran disebut mereka yang makan riba. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi ada transaksi dengan mereka. Beliau menggantikan baju besinya dengan mengambil 30 saus gandum. Ya, dan semoga dari hadits-hadits di dalam pembahasan ini. Ya, wallahu ta'ala. Ya, untuk selanjutnya dari Ibnu Alimin di Sebatik Ambalat. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh seseorang wanita yang hendak keluar melaksanakan sholat id dengan menggunakan niqabnya, sementara orang tuanya tidak mengizinkannya keluar rumah dengan menggunakan niqab? Lalu pertanyaan kedua, kami tinggal di wilayah perbatasan. Kami pun sangat merindukan kehadiran asatidz Ahlussunnah di tengah-tengah kami. Namun kondisi ini sangat sulit kami lakukan karena terkendala masalah biaya. Sehingga kami hanya bisa mendengar taklim melalui radio online, yang tentu sangatlah berbeda ketika mendengarkan langsung tanpa perantara. Apa yang harus kami lakukan saat sementara fitnah dan subat dari berbagai firqah sangat banyak? Ya. Silakan Ustaz. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, apabila perempuan
ya tidak diizinkan oleh orang tua yang memakai niqab, maka di sini dia hanya berwasiat yang baik kepada orang tuanya, bernasihat yang baik. Ya, tapi menaati orang tua dalam hal tersebut adalah perkara yang tidak diizinkan, karena orang tua melarang hal yang baik. Ya, berarti kalau kita mengikuti orang tua dalam keinginannya itu artinya kita menaati dalam kemungkaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ta'atu bil ma'ruf." Ketaatan itu hanya kepada hal yang ma'ruf saja, hal yang baik saja. Adapun dalam hal yang mungkar tidak boleh. Ya, bermaksiat kepada Allah, ya taat kepada makhluk, dan hal tersebut mengakibatkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini bisa dia kompromikan misalnya kalau orang tuanya agak terlalu keras atau masih sulit. Ketika dia keluar rumah dia tutup misalnya pakai kain kerudungnya, mukanya ditutup pakai kain kerudung, dan begitu jalan dia tutup pakai niqab di jalan, maka insya Allah Ta'ala itu adalah hal yang baik. Dan perlu saya ingatkan bahwa menutup muka bagi perempuan itu adalah kewajiban menurut pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Dan itu lebih suci untuk hati seorang perempuan, lebih baik untuk derajatnya dan kehormatannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Adapun hal yang kedua, ya, memang mengenal hidayah itu adalah suatu nikmat dan anugerah. Sepanjang seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mengikuti kajian-kajian melalui media yang dia miliki, melalui siaran online, itu adalah nikmat. Ya. Sementara sejumlah manusia kadang dia tidak memiliki fasilitas tersebut. Dan banyak dari manusia malah diharamkan sama sekali dari mendapatkan ilmu. Karena itu apa yang didapatkan oleh seorang dari nikmat walaupun itu sedikit, maka hendaknya hal tersebut disyukuri. Ya, dan saya nasihatkan agar supaya banyak mendengarkan siaran-siaran online, juga membaca dari buku-buku, dan sekarang banyak CD-CD pelajaran telah terekam. Andai kata seorang menghidupkan dirinya dengan pelajaran-pelajaran yang terekam itu, saya kira tidak ada waktu luang ya bagi seorang, ya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuknya kondisi ajar mengajar yang lebih baik, insyaallah Ta'ala. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan mudahkan urusannya, akan memberikan untuknya berbagai jalan menuju kepada kebaikan. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Vivi di Makassar. Bagaimana hukumnya memotong sedikit bulu mata bayi agar bisa lebih panjang atau lebat? Bagaimana pula hukumnya menarik-narik hidung bayi biar lebih mancung? Apakah semua itu termasuk merubah ciptaan Allah, Ustaz? Adapun memotong rambut supaya lebih lebat ini tidak diperbolehkan. Memotong bulu mata supaya lebih lebat ini tidak diperbolehkan. Sebab ini bentuk dari dia melanggar hadits Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Itu jelas merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia menarik hidung agar supaya lebih mancung dan seterusnya, itu adalah masalah. Itu bentuk dari tajamul, bentuk dari mempercantik, sebagaimana seseorang misalnya seorang ayah menarik anaknya supaya diurut kakinya supaya kuat atau supaya lebih tinggi, lebih bagus jalannya. Hal-hal yang seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya dari Saifullah di Jakarta. Saya mau tanya, kenapa sholat maghrib dan isya itu setelah 2 rakaat bacanya disirkan? Ya, demikianlah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan apa yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari hal yang banyak hikmahnya. Pokoknya salat itu adalah kondisi seorang tenang antara dia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih cocok untuk disirkan. Ya, karena itu di seluruh salat duhur dan asar semuanya disirkan. Dan bacaan di salat maghrib, isya dan subuh dijaharkan. Karena di waktu malam, waktu kebanyakan manusia mulai tenang, sibuk, tidak bekerja. Karena itu tatkala dijaharkan, maka bacaan lebih mengena ke dalam jiwa. Iya.
Tapi secara umum adalah bagaimana seorang itu di dalam hal-hal yang seperti ini tidak perlu terlalu banyak menanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Cukup dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang ditentukan, apa yang disyariatkan, maka itu adalah hal yang paling baik. Ya Allah taala. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Depok. Ustaz, teman saya ingin usaha jual kaset game komputer serta software-software. Yang itu didapat dengan cara di-download, bukan dibeli langsung yang aslinya. Apakah boleh ia menjual dengan cara seperti itu? Ini ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Yang pertama, dia membantu menjual berkaitan dengan game, dan kebanyakannya adalah hal-hal melalaikan waktu. Ya, tidak cocok seorang kalau menolong dalam hal yang seperti ini. Kemudian kedua, berkaitan dengan software, ya, yang kebanyakan dari orang-orang yang memiliki software tersebut memiliki hak-hak cipta, kita hendaknya dijaga. Ya, apabila masuk dalam melanggar hak orang, itu tidak diperbolehkan. Karena itu secara umum menjual dari jenis usaha ini tidak ada masalah dia masuk. Yang penting pertama, tidak ada hal yang diharamkan di dalamnya, tidak ada perkara yang membuang-buang waktu. Kemudian dari hal yang memang tidak melanggar hak orang lain. Ya, wallahu ta'ala. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Andi Nur Alam. Ada seorang teman bertanya, dia punya ibu meninggal dalam keadaan setiap harinya ia saksikan semasa hidup melakukan kesyirikan. Apakah masih ada peluang bagi ibu tersebut untuk diampuni melalui doa anaknya? Karena dia pesimis mendengar kisah paman Rasulullah Abu Thalib yang dimasukkan ke dalam neraka karena berbuat kesyirikan, Ustaz. Ya, apabila hal tersebut terjadi, perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh si ibu itu dari syirik akbar, ya, dari syirik yang jelas, dan itu dari perkara yang memang sudah dimaklumi akan kekufurannya dan membatalkan keislaman, maka yang seperti ini seorang tidak mendoakan. Ya, karena seorang yang beriman, sebagaimana firman Allah, maka للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada kaum musyrikin, walaupun kerabatnya sendiri, setelah tampak jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ya, adapun kalau misalnya syiriknya adalah syirik asgar, atau itu adalah hal yang kadang terjadi pada sebagian orang karena kejahilan, ya, dia tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut, maka seperti ini tidak bisa dikafirkan dan tetap saja didoakan untuk orang tua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya, Allah taala. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ummu Naufal di Lampung. Ustaz, apa saja persyaratan sebuah negara disebut negara Islam? Sebuah negeri dihitung sebagai negara Islam itu disebutkan oleh para ulama dari dua sisi. Dilihat dari sisi kebanyakan penduduknya dan juga dilihat dari sisi simbol-simbol keislaman yang ditegakkan di negeri tersebut. Ya Allah taala. Ya. Selanjutnya Paramita melalui Gmail. Bagaimanakah hukum fingerprint test atau tes sidik jari dengan cara menempelkan ujung jari ke scanner untuk diambil bentuk guratan sidik jari? Kemudian dari hasil sidik jari yang sudah masuk ke komputer bisa diketahui karakter, bakat, model belajar, atau pendidikan yang sesuai untuknya. Samakah dengan praktek ramal ini, Ustaz? Atau membaca masa depan dengan melihat garis tangan? Karena petugasnya mengklaim bahwa hal ini ilmiah, bukan ramalan, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Ya betul, itu yang disebut sebagai ramalan. Ini adalah bentuk dari perdukunan. Ya. Dan di perdukunan itu semuanya dari dahulu, dukun itu menganggap itu ilmiah. Ya, jadi kalau petugasnya menganggap itu ilmiah dan seterusnya, ilmu perdukunan bagi orang yang pelajarinya dianggap ilmiah. Tapi kalau ingin hukum syar'i, itu adalah bentuk dari meramal. Ya, dan ini adalah bagian dari ilmu perdukunan. Tidak boleh seorang
mendekati hal-hal yang seperti ini. Yang Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Soleh di Surabaya. Ustaz, saya mau menanyakan tentang hal ini. Bagaimana baiknya ada teman saya yang bingung, dia mau pakai cadar, memutuskan pakai cadar ke kampus, tapi waktu praktek harus dibuka, soalnya dia anak mesin perbengkelan. Nah, ini harus bagaimana nih Ustaz? Ya, seorang di dalam menjalankan kehidupannya, hendaknya dia terkait dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan memakai cadar bagi seorang perempuan itu adalah kewajibannya. Ya, kalau dia masuk di dalam kampus dalam bentuk pelajaran yang di pelajaran tersebut ya dia tidak mesti untuk mempelajarinya, maka dia nggak boleh meninggalkan kewajiban untuk suatu hal yang tidak wajib. Iya. Tapi kalau dia misalnya di dalam pelajaran tersebut memang ada sudut yang dia tidak bisa tinggalkan, ya, atau misalnya dia melakukan hal tersebut karena memang dipaksa dan disakwa oleh orang tuanya, ya maka di sini letak seorang berijtihad. Ya, tapi yang saya nasihatkan kepada semuanya, apabila seorang selalu menjaga diri di atas ketakwaan, maka itu yang paling baik. Insyaallah Ta'ala, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Semuanya siapa yang bertakwa dan bersabar, semuanya Allah tidak akan mengantarkan orang-orang yang berbuat baik. Allah firman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wallahu a'lam. Iya. Baik, untuk selanjutnya dari Putra Ustaz, melalui WhatsApp nih. Saya asli Medan, tapi sekarang berada di Pontian, Johor, Malaysia. Pertanyaannya, amalan atau ibadah apa yang benar-benar mampu menghindarkan diri dari hawa nafsu syahwat? Karena saya sudah sholat, berzikir, dan bahkan baca Al-Quran pun bahkan udah baca Al-Quran. Itu pun masih digoda dengan hal itu. Dan saya kadang kalah oleh godaan itu, Ustaz. Hal itu membuat saya benar-benar hina di mata Allah. Nah, mohon solusinya, Ustaz. Sebenarnya apa yang disebut dari sholat, zikir, baca Al-Quran, ini dari amalan yang agung. Yaitu dari perkara yang menjaga diri seorang hamba. Iya. Hanya saja perlu dia pahami makna sholatnya lebih benar, zikirnya dengan makna yang lebih benar, dan baca Al-Qurannya dengan makna yang lebih benar. Ada hal-hal yang kurang pasti terjadi sehingga seorang itu tidak merasakan kebaikan dari seluruh hal itu. Kemudian dari sisi lain seorang itu perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Dia perlu duduk dengan orang-orang yang salih, teman-teman duduk yang baik, agar supaya terpengaruh di atas kesalihan, ya, selalu bersama di atas kebaikan, saling menegur kalau terjadi kejelekan. Demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang paling pokok, saya nasihatkan kepada anak yang bertanya untuk banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, menyibukkan dirinya di ilmu agama. Ya, dan memang kita berada di masa yang penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan. Seorang apabila larut di dalamnya dia akan binasa. Dan seorang yang ingin terhindar 100% dari seluruh fitnah tersebut, itu adalah mungkin jarang terjadi atau mungkin mustahil untuk didapatkan. Ya. Tapi seorang dapat tertimpa dari sesuatu berkaitan dengan fitnah, dia bersabar, itu yang paling baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan wa liman ibtuli wa tasabara fawaha." Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Keberuntungan. Dan ini yang paling beruntung. 3 kali diulangi oleh Nabi. Kemudian orang yang kena ujian di dalam fitnah, tapi dia bersabar, maka sungguh sangat indah baginya. Yaitu hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad riwayat Abu Dawud. Bisa menjadi patokan dan kaidah untuk kita semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
Iya. Ya. Untuk selanjutnya dari Iin di Purwokerto. Ustaz, bolehkah menerima beasiswa dari perusahaan yang salah satunya memproduksi rokok dan dari perbankan? Terima kasih, Ustaz. Kalau rokok itu murni dari harta yang menjual sesuatu yang haram, itu tidak boleh diambil sama sekali. Iya. Kalau dia dari perbankan, itu adalah harta yang bercampur. Nah, harta yang bercampur, ya seseorang kalau menggunakannya tanpa misalnya dia mendapatkannya, ya, maka boleh dia menggunakan hal tersebut. Namun kalau dia tinggalkan itu lebih baik. Nah, baik, Ustaz. Selanjutnya dari dokter Ustaz Abdul Hakim di Karawang. Saya bekerja sebagai seorang dokter. Dalam praktek, sering saya harus memegang pasien wanita untuk memeriksa secara medis. Saya sering diajak untuk bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Saya baru pindahan ke kosan baru dan seorang tetangga baru wanita selepas berkenalan dengan saya langsung bersalaman dengan saya. Dia meminta nomor HP saya dan saya menolak demi menolak fitnah. Bagaimana cara menanggapi masalah dan kondisi saya, Ustaz? Doakan saya ya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala fitnah, fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita semua di atas keimanan, di atas sunnah, dan di atas petunjuk di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja sebagai seorang dokter itu dari amalan yang baik. Karena memberi manfaat kepada manusia itu dari jenis amalan yang indah, yang dipuji di dalam banyak nas dalil. Ya, karena itu untuk seorang dokter, apabila dia perlu memeriksa perempuan, saya katakan dengan kata perlu, apabila tidak ada dokter lain atau kondisi mendesak, maka tidak ada masalah. Ya, dia melihat sebagian dari aurat perempuan atau memegang apa yang perlu untuk dipegang, sekadar darurat saja, sekadar darurat saja. Ya. Dan kapan daruratnya selesai juga keringanannya. Hanya itu yang diperbolehkan. Selain daripada itu, dari bentuk berjabat tangan, salaman, ya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Seorang menjaga diri darinya. Dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'ub al-Iman dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairun lahu min an yamassa imra'atan laysat mahraman lah." Andai kata seorang itu ditusuk dengan jarum besi di kepalanya, lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya Allah ta'ala alam. Baik, untuk selanjutnya dari Iwan di Tangerang. Ustaz mau tanya bagaimana cara kita biar tidak terpengaruh oleh fitnah di akhir zaman, Ustaz? Ini saya sudah uraikan di beberapa penjelasan tadi. Ya, dan tidak apa-apa saya ulas di sini. Yang pertama, seorang mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dia memperbanyak ibadah, kemudian yang ketiga dia menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, kemudian yang keempat dia bersabar, kemudian yang kelima dia menjaga kehormatannya, kalau belum menikah segera menikah. Iya. Kemudian yang keenam, hendaknya dia duduk dengan orang-orang yang salih, mencari teman-teman duduk yang baik. Kemudian yang ketujuh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari hal tujuan ini, insyaallah kalau kita ingat tiada perkara yang baik. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari segala fitnah. Wallahu ta'ala. Ya, saya Ustaz dari Abu Naufal di Lampung. Bagaimana cara saya berbakti kepada mertua? Dan saya memang sudah nggak punya orang tua lagi. Ya, silakan Ustaz. Berbakti kepada mertua adalah hal yang baik, dan itu bagian dari menyambung silaturahmi.
Ya, apalagi mertua adalah orang tua dari istri, ya itu dari amalan yang salih, insyaallah taala. Ya. Dan berbakti adalah berbuat baik, dan berbuat baik itu banyak bentuknya. Ya, banyak bentuknya. Ya, dan dia mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya, itu juga adalah bagian dari berbakti kepada mertuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya Ustaz, dari Muhammad Supandi di Medan. Bolehkah seorang anak memberi sodakoh dan makanan kepada anak yatim beberapa hari, misal 10 hari atau 2 pekan setelah kematian orang tuanya, dengan niat untuk orang tuanya tersebut, Ustaz? Ya, kalau seorang anak bersedekah untuk orang tuanya dalam bentuk makanan, sembelihan, maupun yang lainnya, itu boleh saja. Yang penting yang melakukan anaknya. Iya, dia itu sampai bermanfaat untuk orang tua. Dan ini boleh dia lakukan kapan saja, setelah kematian orang tua maupun di waktu lain. Dan pokoknya adalah seorang anak itu adalah modal untuk orang tuanya. Walaupun dia tidak meniatkan khusus untuk orang tuanya, amalan yang dia lakukan itu bermanfaat untuk orang tuanya. Karena itu selalu saya nasihatkan supaya setiap anak itu menjadi orang yang saleh, agar supaya bermanfaat untuk orang tuanya. Dan itu banyak saya bisa dikatakan bahwa anak yang jauh dari kesalihan, ya itu artinya dia sendiri kurang mencintai orang tuanya, kurang di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yang menyebabkan orang tuanya mengambil manfaat dari amalannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya Ustaz, dari Diana di Jawa Barat. Apa hukum sekedar mencicipi makanan sambil berdiri? Mohon penjelasannya. Syukran. Makan dan minum boleh saja seorang untuk melakukannya berdiri. Tapi kalau dia duduk itu lebih afdal, lebih utama. Ya, dan ini adalah pendapat yang paling pertengahan untuk mengkompromikan dua pendapat yang para ulama silam pendapat di dalamnya. Ya. Ya. Selanjutnya dari Daeng Muhammad di Sulawesi. Afwan Ustadz, apakah sering berdoa setelah sholat sunnah ada syariatnya? Tidak ada ketentuan khusus berdoa setelah sholat sunnah maupun setelah sholat wajib. Ya. Berdoa itu di mana setiap sholat itu harus ada dalil khusus tentangnya, wajib maupun sunnah. Kalau dia ingin berdoa, sebaiknya dia berdoa di waktu dia sujud atau di antara adzan dan qomat. Itu waktu-waktu mustajab berdoa. Ada hadis-hadis sahih yang menjelaskannya. Tapi kalau misalnya dia berdoa selepas sholat, kadang-kadang nggak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus itu bisa masuk dalam bentuk bidah, sebab dia sudah masuk di dalam mensyariatkan hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Iya. Selanjutnya Aisyah di Yogyakarta. Saya mau tanya tentang hukum dan dalil serta tata cara kaidah sholat sunnah awwabin. Sholat awwabin itu penggunaannya di kalangan manusia ada dua. Ada sholat awwabin yang bermakna sholat taubat. Dan ini penggunaan yang benar. Ada sholat awwabin yang bermakna sholat duha. Itu yang pertama, dan ini adalah sholat yang benar. Sebab sholat duha adalah sholat yang disunnahkan. Adapun kaifiat sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Boleh dilakukan 2-2 dan boleh dilakukan 4 sekaligus, 6 sekaligus, 8 sekaligus, tidak ada masalah. Tapi kalau dilakukan 2-2 itu lebih afdal. Waktunya setelah matahari terbit setinggi 1 tombak hingga sebelum matahari terbenam. Dan keutamaan sholat duha disebut dalam sejumlah hadis. Penggunaan yang kedua untuk sholat awwabin adalah sholat sunnah yang terjadi antara maghrib dan isya. Dilakukan dengan sejumlah rakaat tanpa terbatas. Ya, dan ini berasal dari hadits yang lemah. Karena dia adalah hadits yang lemah, tidak boleh untuk diamalkan. Ya, itu masuk dalam kategori bidah yang Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya dari Suci di Jakarta. Kalau sudah tidak tahan menghadapi sifat suami yang selalu marah,
menuntut, memaksa, melarang ikut pengajian, selalu bilang kata kasar, dan karena istri pakai cadar serta jilbab panjang selalu dibilang aliran sesat. Apakah salah kalau saya minta cerai, Ustaz? Kalau minta cerai, ya, seorang mungkin punya hak dalam hal yang seperti ini. Tapi kalau saya sendiri, saya menasihati agar seorang tidak terlalu tergesa-gesa di dalam perkara yang seperti ini. Ya, sebab namanya manusia, apalagi kenal hidayah, melihat hal-hal yang dianggap aneh, kadang dia muncul darinya hal-hal yang seperti disebutkan di sini. Ya, dan mungkin kita sendiri sebelum mengenal hidayah, mungkin pemandangan kita atau cara berpikir kita sama dengan seperti itu. Ya, karena itu banyak memaklumi sekiranya itu adalah hal yang baik. Ya, kalau suami berkata yang kurang enak didengar atau ada marah, ya maka anggap saja itu adalah hal yang berlalu, dan seorang bisa membuka pintu ibadah. Di dalam hal ini dia bersabar. Ya, dan mungkin ketika melihat kesabarannya, ya suaminya bisa berubah pandangan. Ya, dan mungkin tatkala suatu saat dia mendapat hidayah dan dia tahu bahwa istrinya dahulu di atas kebenaran, mungkin hal itu akan menjadi sebab suaminya lebih cinta lagi kepadanya. Jelas kalau seorang selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, ya, dan menganggap ujian dan cobaan itu sebagai lahan ibadah, insyaallah ta'ala masalah itu akan menjadi ringan, jalan keluar akan menjadi luas. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ani di Singkawang. Sholat subuh pada rakaat kedua duduknya iftirosh atau tidak, Ustaz? Terus dalilnya apa? Duduknya adalah duduk iftirosh, yaitu duduk seperti sholat tahiyat pertama kalau di sholatnya punya 2 rakaat. Dalilnya adalah hadits Wa'il bin Hujr diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'atayn naqada rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk di sholat 2 rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Ya, dan ini dalil tegas menunjukkan bahwa duduknya adalah duduk iftirosh. Dan ini difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Muawiyah di Bangil. Apa hukum menjual parfum memakai alkohol dan menjualnya kepada wanita, Ustaz? Adapun parfum pakai alkohol, ya, alkohol ini perlu dirinci apa yang dimaksud dengan alkohol. Kalau alkohol adalah minuman keras yang bisa dikonsumsi, diminum, memabukkan, tidak boleh mencampur khamar di dalam dat halal. Karena khamar itu diharamkan pada segala keadaan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Ya, setiap yang memabukkan adalah haram. Dan Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Ya, tapi kalau alkohol yang dimaksud itu bukan dat yang diminum, ya, hanya suatu yang dipakai untuk membersihkan atau dicampuran untuk parfum misalnya bisa dipakai juga, tapi memang asalnya dia bukan hal yang diminum, ya, bukan perkara yang dikatakan memabukkan, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Ada yang menjualnya kepada perempuan, kalau memang dijual kepada perempuan yang baik, yang menggunakannya di rumah untuk suaminya, itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menggunakan, dia tahu perempuan yang memakai parfum ini dipakai keluar, atau dugaan besarnya dipakai untuk bertabarruj, ya, perciumkan parfumnya kepada orang-orang umum yang bukan mahramnya, bukan suaminya, maka haram kalau menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena perempuan yang keluar bagi parfum dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya telah diterangkan di dalam sejumlah hadis akan kemurkaan Allah terhadapnya dan kejelekan yang menimpanya dan dosa di dalam hal tersebut. Ya, karena itu kalau kita tahu hal yang tidak diperbolehkan, maka kalau menolong di dalam
hal ini, menjual kepada perempuan yang memakinya untuk maksiat, itu tidak diperbolehkan. Allah firman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari seorang TKI nih, Haris di Korea Selatan. Saya seorang TKI yang sedang bekerja di Korea. Selama berada di sini ada beberapa hal yang mengusik perhatian saya terkait dengan kehalalan makanan yang saya konsumsi. Karena berhati-hati saya cenderung memasak sendiri makanan yang saya makan. Akan tetapi hal ini juga tidak lepas dengan perasaan ragu-ragu saya tentang status daging yang saya beli di supermarket. Pertanyaannya, Ustaz, apakah daging sapi, ayam, dan sebagainya itu halal dikonsumsi mengingat cara penyembelihannya yang mungkin tidak sesuai syariat Islam? Lalu yang kedua, cara pengolahan daging mentah di sini tidak membedakan jenis dagingnya, atau berdasarkan pengamatan saya itu di mana kelihatannya pisau yang digunakan sama untuk memotong dan mengemas daging sapi, babi, atau yang lainnya. Bagaimana status daging binatang halal yang cara pemotongan dan pengemasannya seperti ini, Ustaz? Walaupun jelas di sini daging dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ya, silakan, Ustaz. Jadi kalau kita berada di sebuah negeri yang itu bukan negeri kaum muslimin, maka hewan yang disembelih di negeri tersebut itu harus dipastikan disembelih di atas menyebut nama Allah atau di atas cara ahlul kitab. Iya. Kalau memang disebut nama Allah di atas sembelihan, itu adalah halal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak boleh untuk dimakan. Itu harus dipastikan. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak menemukan hal itu, ya, maka baiknya dia membeli. Kalau misalnya dia ingin makan daging, dia beli ayam misalnya hidup, kemudian dia potong sendiri, atau dia makan dari ikan atau jenis-jenis makanan dari yang tidak perlu untuk disembelih. Itu caranya agar supaya seorang aman, ya, dari syubhat. Jadi kalau dia sudah pastikan kehalalannya nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak bisa pastikan kehalalannya, ya, apalagi dia di negeri bukan negeri Islam, maka itu asalnya dia tidak memakan kecuali apa yang dia pastikan halalnya. Kemudian ada sudut tadi terkait dengan masalah apabila pisau pemotongannya yang dipakai sama, ya, itu bukan terlalu hal yang seperti ini nggak terlalu dipermasalahkan. Yang penting hewannya disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Adapun terkait dengan pisaunya, ya itu adalah hal yang apabila sudah disucikan atau sudah dihilangkan darahnya, maka itu sudah cukup, tidak lagi darah hewan najis yang melekat di situ, maka insyaallah taala hal tersebut sudah dianggap cukup. Ya, wallahu taala. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fulanah di Makassar. Apakah boleh mengqosor sholat bagi wanita yang akan melahirkan, yang mana sudah merasakan sakit dan kurang mampu melaksanakan sholat sempurna, di mana saat itu ketuban belum pecah dan darah belum keluar, tapi sudah merasakan sakit yang beruntun? Jazakumullah khairan. Ya, dalam hal yang seperti ini tidak boleh mengqosor sholat sebab dia bukan musafir. Tapi kalau ingin menjamak salat tidak ada masalah, menjamak salat. Zuhur asar dia jamak, maghrib isya dia jamak, tidak ada masalah. Ya, dan harusnya di kondisi yang seperti ini, ya seorang salat lebih bagus agar supaya dimudahkan perkara dalam melahirkan. Ya, dan dia ketika melakukan ibadah di kondisi berat, itu pahalanya akan lebih besar. Itu perlu diingat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Abdurrahman di Solo. Apakah merubah nama pemberian orang tua yang kurang benar dan kurang kearab-arapan itu mendapatkan pahala? Misal, Selamat diganti Salim dan lain-lain, Ustaz. Ya, gimana, Ustaz? Ya, nama itu memang adalah hal yang baik kalau diarahkan kepada makna yang benar. Ya, seperti contoh yang disebutkan tadi, ataupun yang lainnya. Ya, kalau dia ingin berubah, maka insya Allah itu lebih bagus. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah beberapa nama sahabat. Ya, dirubah kepada hal yang lebih baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah dalil tentang disyariatkannya merubah nama kepada makna yang baik dan mengandung
makna yang benar. Sebab nama bagian dari doa. Dia dipanggil dengan nama tersebut, ya, maka itu adalah hal yang baik untuknya, insyaallah ta'ala. Ini ada pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan kedua. Lalu bagaimana bila pemberian nama itu untuk suatu usaha atau toko agar menjadi doa supaya usahanya lancar, misal toko untung selalu gitu, Ustaz? Ya nggak ada masalah, insyaallah. Kalau hal nama yang disebut tadi nggak ada masalah. Ya cuman nggak setiap nama itu cocok untuk dianggap sebagai doa. Iya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Munawir di Sintang, Kalimantan Barat. Afwan Ustaz, adakah leasing yang sesuai dengan syariat? Terus syarat pembeda dengan leasing konvensional itu seperti apa, Ustaz? Mohon dijelaskan. Saya tadi sudah terangkan sebagian syarat akan hal tersebut di masalah KPR tadi. Itu mirip. Ya, dan saya anjurkan bagi siapa yang bertanya dalam hal-hal yang seperti ini, kalau memang ingin masuk ke dalamnya, dibawakan bagaimana bentuk transaksinya. Dengan bentuk real transaksi itu lebih mengarahkan kepada jawaban. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Agung di Bandung. Maaf, saya mau tanya, bagaimana hukum suami istri memanggil dengan panggilan menyerupai mahram, misal abi, umi, adek, kakak, dan lain sebagainya? Ya, gimana, Ustaz? Sebagian ulama memandang itu makruh, sebab dianggap ada mirip dengan masalah bihar. Ya, dalam bihar itu dia mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya, ketika dia diserupakan dengan ibunya, maka itu dianggap bihar. Ya, pada tatkala dia panggil abi, umi, adik, kakak, itu mirip dengan hal tersebut. Karena sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu menganggap makruh. Tapi kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sepanjang panggilan tersebut hanya bentuk keakraban antara suami dan istri, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah. Nah, ya, alhamdulillah, demikian tadi pertanyaan dari Agung di Bandung menutup acara kita untuk malam hari ini, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9:33 waktu Indonesia Barat. Baik, jazakumullah khairan bagi Al-Ustaz Zulkarnain yang telah menyediakan waktunya. Insyaallah kita akan kembali lagi di pekan yang akan datang. Baik, bagi para pendengar Anas Radio, nantikan terus acara-acara live kami yang insya Allah akan ada live yang baru lagi di Anas Radio. Maka nantikan terus info-infonya dari kami. Baiklah, demikian mungkin Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Baik, mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kami akhiri saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.